Dalam kasanah budaya Jawa, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai sarana pengasahan rasa, pendewasaan jiwa, dan penataan laku hidup di tengah masyarakat. Nah, kata-kata Jawa yang halus, mentes, dan syarat makna sejatinya menjadi ruang olah batin, terutama bagi manusia yang hidup dan berinteraksi di tengah keramaian sosial. Bebrayaning rame, ya. Namun dalam perjalanan zaman, kata-kata yang berfungsi sebagai penuntun rasa dan juga etika semakin jarang digunakan dan dihayati. Akibatnya, manusia kerap kehilangan kepekaan batin, mudah tergelincir dalam emosi, kegaduhan ego, serta menjauh dari nilai subosito dan pitutur luhur. Dalam Serat Wulangreh, ya, itu merupakan satu karya adiluhung sastra Jawa yang memuat ajaran moral, etika, dan juga kepemimpinan, serta tuntunan pembentukan karakter manusia melalui tembang-tembang mocopat, khususnya tembang Dananggulo karya Sri Susuhunan Pakubuwono keempat. Kita diajak merenungi kondisi zaman yang mengalami kemerosotan nilai akibat hilangnya teladan dan lunturnya tata krama. Saya ingin menelaah Serat Wulangreh, walaupun saya tidak menembangkannya, tembang Dananggulo, ya, sekaligus menggali relevansi ajarannya bagi kehidupan masyarakat masa kini, agar nilai-nilai tepo palupi dan kebijaksanaan batin dapat kembali dihidupkan dalam praktek keseharian. Tentu ini menjadi semacam panduan dengan apa yang ditempuh dan diajarkan di Sastra Jendra Living Academy. Tembang itu saya bacakan liriknya, ya. Mangkya derajating praja, kawuryan wis sunya ruri, rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi. Atilar subosita, suwung ing pitutur luhur, dadiya tulodo tepo palupi mring kang anyar katon, rawe-rawe rantas malang-malang den peputungi, sang sayekti karsaning hyang. Nah, artinya setiap kalimat itu, mangkya derajating praja, itu kini derajat dan martabat dari suatu kenegaraan, kawuryan wis sunya ruri, tampak telah kosong dan kehilangan isi sejatinya. Rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi. Tata aturan dan tutur kata menjadi rusak karena tidak ada keteladanan yang baik. Atilar subosita, meninggalkan tata krama dan kesantunan, itu yang disebut subosita. Suwung ing pitutur luhur, hampa dari nasihat dan ajaran yang luhur. Maka jadilah teladan dan contoh yang nyata bagi generasi yang baru muncul. Dadiya tulodo tepo palupi mring kang anyar katon, rawe-rawe rantas malang-malang den putungi. Segala yang menghalangi harus disingkirkan, segala rintangan harus dipotong dan dituntaskan. Sang sayekti karsaning hyang, jadi demi terlaksananya kehendak Tuhan dan keharmonisan alam. Jadi mengenai sunyoruri itu sebetulnya menyangkut krisis martabat zaman.
Bait awal tadi menggambarkan kerusakan tatanan negara dan masyarakat, bukan semata-mata kerusakan sistem, ya, tetapi kerusakan isi batin. Sunyoruri berarti kosong secara rohani, hidup berjalan tetapi tanpa nilai dan kesadaran luhur. Ini sangat relevan dengan zaman ketika kata-kata kehilangan bobot etika, kekuasaan kehilangan rasa tanggung jawab, manusia kehilangan arah batin. Sri Suhunan Pakubuwono keempat menegaskan bahwa kerusakan bukan karena rakyat semata, ya, tetapi karena tidak adanya keteladanan hidup. Tidak ada tepo palupi, pemimpin maupun orang tua gagal menjadi contoh, sehingga subosito atau etika, unggah-ungguh dan sebagainya itu ditinggalkan. Padahal tanpa palupi, pitutur luhur hanya menjadi teks biasa, tidak hidup dalam laku. Maka dadiyo tulodo tepo palupi. Jangan hanya menuntut zaman berubah, jangan hanya mengeluh pada keadaan. Mulailah dari diri sendiri sebagai contoh kehidupan. Tepo palupi adalah kesatuan antara batin yang bening, ucapan yang tertata, tindakan yang selaras. Maka jika tadi dinyatakan rawe-rawe rantas malang-malang den peputungi sering disalahpahami sebagai seruan kekerasan, padahal tidak. Dalam tafsir batin yang kita hayati di Serat Wulangreh ini, maknanya adalah bagaimana menundukkan ego, membersihkan keserakahan, menyingkirkan kebiasaan batin yang rusak. Yang dirantas bukan manusia, melainkan sifat batin yang menjauh dari kebijaksanaan. Makanya penutup bait ditegaskan bahwa seluruh laku etis dan perjuangan batin ini bukan demi ego pribadi, melainkan untuk menyelaraskan hidup manusia dengan karsaning hyang atau karsoning Gusti. Nah, disinilah Serat Wulangreh ternyata menjadi ajaran spiritual dan bukan sekedar moral sosial di Sastro Jendra Living Academy. Demikian Rahayu Sagung Dumadi. Saya akan terus membuat short video, ya, video pendek untuk mengisi tentang kasepuhan sastra Jendra yang kita tebarkan melalui SLA, Sastro Jendra Living Academy. Rahayu Sagung Dumadi.